Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Berarti pertidaksamaan dan ada rasionalnya, pecahan berarti ya. Sebenarnya bentuknya kurang lebih ya seperti itulah. Jadi ada fungsi sebagai pembilang dan ada fungsi sebagai penyebut. Syaratnya cuma satu, bahwa penyebut nanti tidak boleh nol. Artinya tidak boleh nol itu berarti nanti di penyebut yang bawah itu akan selalu kosong lingkaran dalam garis bilangannya ya. Ini contohnya, ini contoh antara linear ya, linear tapi ada angkanya di sebelah kanannya dan seterusnya. Oke, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan dari pertidaksamaan rasional? Pertama, buat ruas menjadi 0. Di contoh 1 memang sudah 0 ya. Nah, di sini ada yang harus kita patuhi, yaitu tidak boleh mengali dengan variabel. Artinya, ini tidak boleh dikalikan ke kanan. Gitu ya. Kenapa? Wah, nanti jadi panjang ceritanya. Ya. Kemudian selesaikan operasi. Artinya selesaikan operasi itu ya harus sudah ke dalam bentuk perkalian dan penjumlahan saja, perkalian dan pembagian saja. Ini kan sudah beres ya. Sudah tidak bisa diapa-apain lagi ini. Ya sudah. Artinya kalau misalkan nanti harus ada yang difaktorkan ya kita faktorkan ya. Kalau agak ada ya sudah. Kemudian faktorkan dan cari akar. Nah, ini di atas cari faktor, di bawah juga cari faktor dan cari akarnya. Karena ini linear berarti faktornya sudah. Karena X kurang 2, ya, berarti akarnya adalah X sama dengan 2. Yang bawah karena X-nya plus 1, berarti X-nya sama dengan minus 1. Dari mana? Ya, dari sini saja. Kan kalau mau mencari akar X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Yang bawah juga sama, ya. Nah, kemudian apa? Buat garis bilangan. Sama, buat garis bilangan. Gitu. Ya, ada minus 1 dan 2. Minus 1 dan 2. Nah, karena ada tanda sama dengan, maka berurutannya kan penuh, ya, penuh. Tetapi kalau dari penyebut, akar dari penyebut karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, jadi meskipun penuh akan selalu kosong gitu sih sebenarnya ya. Jadi di sini di garis bilangan nanti akar dari penyebut selalu kosong. Gitu. Ya. Kemudian uji daerah, ya biasalah uji daerah ya. Sekarang kita uji daerah ini saja yang diuji. Misalkan daerah 3 ya. Ambil X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 3 berarti yang atas jadi 3 kurangi 2, yang bawah 3 tambah 1. Yang atas plus, yang bawah plus juga ya. Jadi plus min plus gitu. Jadi minta yang lebih besar. Berarti yang lebih besar dari 0 ya, berarti plus. Nah, berarti jawabannya. Gitu ya. Berarti ada dua daerah atau X lebih besar dari sama dengan 2 ya. Gitu. Dan atau X kurang dari minus 1. Pakai aja biasa. Apa ini namanya? Nah, beginilah. Pakai template-nya ya. Biar keren. Begitu. Oke, contoh nomor 2. Nah, bagaimana kalau ruas kanannya belum 0? Jadi kan ruas kanannya kita buat 0 dulu. Bagaimana caranya? Ya, pindahin aja. Ingat, nggak boleh kali silang. Jadi tidak boleh menjadi 3X tambah 5 kurang dari 2X kurang 8. Nggak boleh. Sudah. Berarti gimana dong cara menentukannya? Ya, sudah saja. Ya, kita pindahkan jadi kurang 2. Nah, begitu. Jadi tidak boleh kalau seperti ini jadi salah tentunya ya. Misalkan jadi kayak gini, 3X tambah 5 kurang dari 2 kali X kurang 4, itu jadi salah ya. Tapi tetap penyebut biarkan saja. Ada ceritanya sebenarnya. Nah, ini kan selesaikan operasi. Ini operasinya belum selesai, masih bisa kurang 2. Nah, bagaimana caranya? Ya kita samakan penyebut aja gitu ya. Anggap 2-nya 2 per berapa? 2 per 1 kan gitu ya. Lalu kita kan samakan penyebut bawah kali bawah, ini X kurang 4 kali ini kali ke sana, ini kali ke sana. Gitu ya. Kalau mengalihkan apa? Kalau kita punya A per B tuh A per B ya, ditambah C per D. Kan caranya gimana? Bawahnya kalikan BD, ini jadi AD kurang BC. Gitu.
Dengan konsep yang sama kita kalikan. Mana? Berarti yang ini jadi karena kali 1 berarti tetap 3x tambah 4 dikurangi ini jadi 2 kali x kurang 4 naik ya. Bawahnya per x kurang 4 kali 1 karena 2 nya per 1. Nah begitulah cara umumnya ya. Yang atas kalau dibuka kurungnya menjadi 3x tambah 4 ini belum selesai ya karena masih bisa kita olah. Harus ini min 2 kali min 4 jadi plus 8. Nah, jadi di sana per bawah jadi x kurang 4 ya karena kali 1. Nah, atas masih bisa kita hitung 3x kurang 3x ada temennya ya min 2x. Jadi x plus 12 per bawahnya x kurang 4. Nah begitu. Jadi kan sudah tidak bisa kita apa-apakan, tinggal kita cari apa namanya, cari akar ya. Dari atas akarnya berapa ya, min 12 lah. Memang mudahnya jadi tot yang plus ini yang ini jadi plus saja. Buat garis bilangan bentarnya dulunya kosong karena nggak ada sembunyiannya. Lalu di sini min 12 dan 4 uji daerah. Nah, ya udah garis bilangan, lalu uji daerah. Uji daerahnya gimana? Ini sebenarnya boleh seperti ini. Lihat di sini x-nya positif, di sini positif. Positif bagi positif, positif. Ya, kan x-nya di sini positif, bawahnya positif, 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 positif. Mulai dari yang paling kanan, plus, min, plus, gitu ya. Begitu yang diminta yang negatif. Ini kan kurang dari 0 yang diminta. Seperti ini. Nah, begitu saja. Udah ya. Ini sebenarnya caranya agak barbar ya, tapi ya nggak apa-apa. Begitu. Jelas? Kalau belum jelas, ulangi lagi, tonton, ya, review lagi, dan sambil ditulis biar lebih paham. Nah sekarang bagaimana kalau seperti ini? Atasnya linear, bawahnya kuadrat. Bisa jadi dibalik ya, atasnya kuadrat, bawahnya linear. Atau bisa jadi atasnya kuadrat, bawahnya kuadrat, kan lebih seru. Tentu caranya sama saja seperti itu tadi. Buat ruas kanan jadi 0, sudah. Selesaikan operasi, ya sudah, ini nggak bisa ditambah-tambah kurang-kurang lagi. Udah satu suku ya. Satu suku, ada yang tambah kan. Kalau tadi kan masih ada kurang 2 di soal nomor 2. Ini nggak bisa. Tinggal faktorkan dan cari akar. Mana ada yang perlu difaktorkan? Ada yang bawah. Karena kuadrat. Jadi gimana dong faktornya? Pasti kan begini ya. Set bisa dari 0. Dikalikan jadi min 4, dijumlahkan menjadi min 3. Oh, biasa. Ya 1 4, 2 2 kan? 4 itu. Mana bisa jadi? Oh ini doang ya. Jadi plus 1 kurang 4. Nah gitu. Ini sudah difaktorkan ya, tinggal cari akar. Cari akar. Di sini berarti anggap aja sebenarnya begini caranya ya. Gitu. Tapi langsung juga boleh lah. Kalau langsung gimana? Kalau langsung kan ini kurang nih. Oh berarti x-nya sama dengan 3. Tapi ada angka 2 di x-nya, tinggal bagi 2 aja gitu aja. X 3 per 2 ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal misalkan begini, 3x tambah 5, berapa x-nya? Oh ini tambah 5, berarti jadi min 5, ada x-nya ada angka 3. Nah gitu, boleh seperti itu. Itu dari atas 1, dari bawah x plus 1, berarti min 1, dan di sini x-nya berapa? 4 ya, karena x min 4 sama dengan 0. Terus kita apa? Buat garis bilangan. Kita cari akar buat garis bilangan. X-nya ada 3 di sini ya. Akarnya ada 3. Buat 1, 2, 3. Dan urutannya semuanya kosong karena lebih besar. Udah pakai sama dengan. Paling kecil min 1. Di tengahnya 3 per 2. Sini 4. Tidak mesti proporsional ya. Yang penting siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Jadi ini kan sebenarnya jarak dari min 1 ke 3 per 2 itu lebih apa? Tidak sama ya. Oh ini kebetulan sama. Tidak perlu mempermasalahkan jaraknya, sudah aja. Jadi misalkan nanti di soal 1
1, 2, dan 10. Udah aja gini 1, 2, 10. Nah gitu aja nggak apa-apa ya. Karena yang penting siapa yang di sebelah kiri, siapa yang sebelah kanan. Oke, untuk uji daerah boleh ya dengan cara cepat. Lihat aja di atas X-nya positif. Di sini X-nya positif juga. Di sini X-nya positif. Positif bagi positif. Ini gak ada negatif, pasti jawabnya positif. Mulai dari yang paling kanan. Plus, min, plus, min. Gitu saja. Yang diminta yang mana? Bisa dari 0. Wah, bisa dari 0. Ini berarti positif kan? Bisa dari 0. Ada 2 daerah. Berarti pakai atau. Yang ini X lebih besar dari 4 kan begitu. Kalau yang ini kotak. Kalau kotak kan X-nya jadi kayak gini ya. Di antara ini 1 dan 3/2. Nah begitu. Ini contoh dari jawaban yang relatif banyak. Ini kan X-nya ada 3 ya. Nanti bisa jadi X-nya ada 4 kalau misalkan atas kuadrat, bawah kuadrat. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang bertanya boleh di kolom komentar atau boleh di grup kelas ya kan. Ini videonya sengaja dibuat relatif lebih cepat ya, tidak terlalu banyak ngobrol. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Buat ruas kanan jadi 0. Tentu ini tidak boleh dikali silang. Gitu. Secara langsung ya. Tidak boleh dikali silang. Karena jadi salah. Maka gimana caranya? Ya kayak tadi aja. Ini jadi X kurang 2 dibagi X kurang 1. Pindah ruas tapi jadi kurang berarti. Nah, di sini kayaknya bakal agak pusing ya. Pusing nggak? Ini seperti mirip begini, A kurang dari B, ya A-nya pindah A kurang B. Nah, itu aja. Tapi kan karena ini pembagian-pembagian yang sama aja. Anggap aja ini satu objek A kurang dari B. Jadi pindah A kurang B kurang gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini penjumlahan atau pengurangan pecahan. Sama kayak tadi. Kalikan. Bawah dulu ya, kaliin. Kalau ini bukan kali silang sebenarnya, tapi menjumlahkan pecahan. Ini dulu kaliin bawah. Nah, jadi X kurang 1 kali X tambah 1. Lalu ini naikkan ke atas ke sini. Segar nih. X kurang 2 kali X tambah 1 dikurangi. Yang ini X kurangin ya. X kurang 3 ini naik ke sini. X kurang 3 dikali X kurang 1. Tandanya masih ngikutin kurang dari 9. Wah, mantap. Ya, segar. Segar. Silahkan dinikmati dulu ya. Jadi kalau pusing, tulis sendiri. Kalau ditulis nanti harusnya pusingnya berkurang ya, karena sudah terbayang. Jadi kalau cuma nonton gitu, apalagi ini nontonnya sambil tiduran, susah ngerti. Duduk dong, ya, duduk. Ya. Oke, nah ini tinggal kali silang aja. Kita selesaikan yang ini kali ini. Jadi cara kali ini yang cepat ya. Memang normalnya pakai kali pelangi ya. Kalau kali pelangi, ini kan ke sini ya. Jadi X kuadrat X kali ke sana. X kali 1 plus X. Ini ke sini. Min 2X. Min 2 yang dulu ke sini min 2 tambah 1 gitu kan ya. Min 2. Jadi X kuadrat kurang X kurang 2. Boleh seperti itu. Atau boleh kayak gini lah. Kalau sama-sama X ya. Ini sama-sama X, ini sama-sama X. Pertama begini. Kita kurungin dulu. Karena masih perkalian. X kali X, X kuadrat. Nah, tengah-tengahnya begini. Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1. Berapa? Min 1. Berarti min 1X tengah-tengahnya. Gitu aja boleh. Bener ya? Lalu ujungnya min 2 kali 1. Berarti min 2. Nah, begitu dikurangi. Ini juga sama. X kali X, X kuadrat. Tengah-tengahnya min 3 dikurangi 1. Min 4X. Min 3 kali min 1 plus 3. Nah, begitulah. Ya. Gimana kalau yang ini? X kali X, X kuadrat sama aja. Min 1 tambah 1, 0. Berarti nggak ada. Ujungnya sebenarnya kalau yang bawah nggak usah dikaliin juga sih, nggak apa-apa ya. Yang bawah nggak dikaliin juga nggak apa-apa. Kan nanti difaktorin lagi sebenarnya. Tapi kita pura-pura nggak tahu lah. Ya. Nah, gitu ya. Ini tinggal kita lanjutkan dulu. Tapi sebelum ke sana, buat mengecek ada yang nontonnya full atau tidak. Mungkin ya. Ini kalau yang nontonnya full sampai sini,
Gini aja, nanti pas latihan ya, Bapak kan ngasih latihan ya, habis ini nih beberapa soal, nulis nomornya begini, misalkan nomor 1 dikotakin gini ya, nah gitu, 1, nomor 2, jadi nanti pas ngejawab gini, 1, 2, 3, gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi ngasih jawaban latihannya kayak gini, 1, 2, 3, nomornya pakai kotak gitu, jangan kasih tahu ke yang lain, ini bagi yang nonton aja. Jadi kalau yang nonton Bapak tahu, oh kalau yang nontonnya full ya, nggak di skip, oh begini gitu ya. Oke, cuma rahasia kita aja lah. Oke, kita ini tinggal buka kurung kan, yang tadi itu di jawaban ya, itu jawaban kan nomor 1 gitu ya, kotak gitu. Ini tinggal buka kurung. Nah, kenapa dikurungin? Karena ini jadi berbeda nanti maknanya. Ini kan min x, jadi plus 4x, ini kan min 4x itu, jadi min 3. Nah begitu, bawahnya x kuadrat kurang 1 ya. Jadi kalau nggak dikurungin nanti bahaya. Ini yang atas kan kita masih menyelesaikan operasi ya. Ini x kuadrat dan ada x kuadrat, jadi habisnya x kuadrat habis. Oke, coret dulu lah. X kuadrat habis. X kuadrat dikurang x kuadrat. Ini ada min x tambah 4x. Berarti berapa? Nah, betul. Plus 3x. Jadi atasnya 3x. Min 2, min 3, min 5. Bawahnya kan mesti faktor tetap ya. Mana faktornya? Itu yang atas. Yang tadi. Nah, begitu. Begitu. Oke. Dari sini udah selesai ini kan, nggak bisa dipapain lagi. Jadi berapa? Nah, cara yang tadi kan, oh ini min 5, jadi plus 5, tapi bagi 3. Di sini berapa x-nya? Yang 1, yang bawahnya min 1. Ya, ini 1, ini min 1. Buat tulis bilangan. 1, 2, oh ada 3 ya. Yang paling kiri ya jelas min 1. Habis min 1, ya 1 ada 5/3. Ya 5/3 pasti 1 koma ya. Gitu aja ngitungnya. Jadi ini 1, ini 5/3. Nah, baru kita tentukan siapa yang penuh, siapa yang kosong. Karena ini kan kurang dari sama dengan. Berarti penuh. Mana? Yang atas doang. Nah, ini doang. Nah, itu nggak kosong. Uji. Nah, ujinya ke sini ya. Kita uji sekarang. Ujinya, lihat aja koefisien x-nya. Yang ini 3x kuadrat. 3x berarti plus. Bawah x kurang 1. Plus. X tambah 1. Maksud plus itu koefisien x ya, ini x plus, ini 3x juga plus kan, 3x itu positif maksudnya, 3x itu positif, x itu juga positif, x juga positif. Contoh yang ini misalkan begini di akarnya, 1 kurangi 2x misalkan ya, itu di sininya ada 1 kurangi 2x berarti ini jadi plus. Plusnya dimulai dari yang paling kanan, di sini plus min. Nah begitu ya, yang diminta adalah yang kurang dari 0. Oh, berarti negatif, kurang dari 0. Ini. Nah, begitu saudara. Berarti jawabannya X kurang dari min 1 atau, maaf ya kalau ada minus. Nah, begini. Yang HP aja. X dimana X-nya. Begitu saudara ya. Oke. Oh, padahal ini udah dipercepat. Oke. Boleh dipercepat tapi masih lumayan ya, 20 menit. Tidak apa-apa, padahal 4 soal. Kalau campur ngobrol bisa jadi 1 jam. Ya tapi gak apa-apa ya, semakin lama semakin besar pahalanya ya, ibadahnya. Gitu aja. Oke, kita ini sampai di sini ya. Lalu lanjut kita latihan. Nah, jangan lupa ini yang nonton tanpa skip tadi udah tahu clue-nya ya. Gak usah bilang ke yang lain. Jadi dapat nilai plus lah. Jadi tahu apa nih, oh ini yang memperhatikan. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.